Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Auro, kelas 8 Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang Corporate Social Responsibility atau CSR, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, kita mulai dari pengertian CSR atau Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis secara etis dan bertanggung jawab dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Artinya perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan atau profit, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. CSR menempatkan perusahaan sebagai bagian dari masyarakat, sehingga setiap aktivitas bisnis yang dilakukan harus mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan atau stakeholder seperti karyawan, konsumen, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Selanjutnya, tujuan dari Corporate Social Responsibility. Tujuan utama CSR adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, membangun hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat, serta menciptakan citra perusahaan yang positif. Selain itu, CSR juga bertujuan untuk mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. CSR dilaksanakan berdasarkan beberapa landasan penting. Pertama adalah landasan etika, yaitu kewajiban moral perusahaan untuk bertindak adil dan bertanggung jawab. Kedua adalah landasan hukum, di mana di Indonesia CSR diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, khususnya bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Tiga adalah landasan sosial, karena perusahaan hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan CSR sering dikaitkan dengan konsep triple bottom line, yaitu people, plan, dan profit. People berarti perusahaan peduli terhadap kesejahteraan manusia, baik karyawan maupun masyarakat. Plan berarti perusahaan bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan profit berarti perusahaan tetap harus memperoleh keuntungan agar dapat beroperasi secara berkelanjutan. Ketiga aspek ini harus berjalan seimbang. Selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk Corporate Social Responsibility. Pertama, CSR terhadap karyawan seperti pemberian upah yang layak, jaminan keselamatan kerja, serta pengembangan keterampilan. Kedua, CSR terhadap konsumen, yaitu menyediakan produk yang aman, berkualitas, dan informasi yang jujur. Ketiga, CSR terhadap masyarakat, misalnya melalui program pendidikan, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Keempat, CSR terhadap lingkungan seperti pengolahan limbah, pengurangan polusi, dan pelestarian alam. Penerapan CSR memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. CSR dapat meningkatkan reputasi, kepercayaan publik, dan loyalitas konsumen bagi masyarakat. CSR membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, sedangkan bagi lingkungan, CSR berperan dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Namun dalam pelaksanaannya, CSR juga menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya komitmen manajemen, keterbatasan dana, serta anggapan bahwa CSR hanya sebagai kegiatan pencitraan. Oleh karena itu, CSR harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, bukan sekedar formalitas. Jika CSR tidak dijalankan dengan baik, maka perusahaan dapat menghadapi berbagai dampak negatif, seperti konflik dengan masyarakat, kerusakan lingkungan, menurunnya kepercayaan publik, hingga sanksi hukum. Sebagai kesimpulan, Corporate Social Responsibility merupakan bagian penting dari bisnis modern. CSR tidak hanya mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, tetapi juga menjadi strategi penting untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan dan beretika. Demikian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.